pemilih dimanapun berada, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi, podcast andalannya KPU Kabupaten Tulungagung. Teman pemilih, saat ini kita berada di episode yang sangat spesial karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial juga, yakni Bapak Anton Sasono selaku Kasubag TU dari BDK Surabaya. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak Anton Sasono. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Ima, terima kasih banyak atas undangannya di podcast ini. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Kami dari podcast Ngopi juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Oke Bapak, boleh di-share ke teman pemilih yang ada di rumah dalam rangka apa Pak dari BDK itu ke Tulungagung begitu Bapak, ke KPU Tulungagung. Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi teman-teman pemilih semua, kami ini datang ke KPU Kabupaten Tulungagung dalam rangka untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan laksar peserta CPNS KPU Tulungagung dan juga Trenggalek. Tujuan kami pertama adalah silaturahim dengan teman-teman yang ada di KPU Tulungagung dan juga Trenggalek, dan juga sama adik-adik CPNS yang sekarang lagi berproses untuk menjadi PNS. Jadi ini adalah rangkaian dari suatu tahapan latsar kita melaksanakan pelatihan berupa blended learning. Kemarin ada adik sudah ada belajar e-learning, juga sudah melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Kita datang di sini untuk melihat bagaimana progres dari adik-adik ini dalam melakukan proses menjadi laporan aktualisasinya. Jadi kami mau melihat sejauh mana adik-adik ini melakukan kegiatan pasca seminar perancangan aktualisasi. Evaluasinya seperti apa, progresnya seperti apa, sehingga harapan kami nanti ketika pelatihan klasikal berlangsung sudah siap, bahkan ketika nanti seminar, harapan kita sudah siap semua, tidak ada yang ketinggalan, dan harapan terakhir kami nanti selesai dapat sertifikat CPNS, C-nya bisa hilang menjadi PNS, gajinya menjadi 100%. Amin. Kebetulan saya juga salah satu peserta latsar juga, Pak. Iya, Mbak Ima salah satu peserta dari kegiatan ini, Mbak Ima ya. Jadi begitu teman pemilih, lebih ke monitoring begitu. Jadi memantau progres ya Pak? Betul ya. Karena Mbak Ima, kalau kita tidak laksanakan ini, khawatir kami terlena. Ketika satu bulan ini kan kadang-kadang sudah sibuk dengan kegiatan, dengan pekerjaan kantor, padahal masih ada kewajiban untuk menyusun laporan aktualisasi. Sehingga dengan kami di sini itu untuk memberikan semangat, juga mengingatkan agar laporannya dikerjakan, sehingga nanti ketika datang di BDK sudah siap semua. Baik, lebih ke menjaga semangat juga ya Pak dari peserta latsarnya. Apakah masih semangat? Pokoknya teman-teman. Iya. Apalagi teman masih CPNS ya Pak, perlu dijaga nih semangatnya teman pemilih. Oke, tadi sempat disinggung Pak terkait blended learning gitu. Boleh dijelaskan mungkin Pak ke teman pemilih apa sih Pak itu blended learning gitu? Iya. Blended learning, namanya blended berarti kan bahasa Indonesianya kan campuran ya, campuran dari pola online sama pola offline. Tatap muka. Iya, tatap muka, betul. Apa tuh online? Online itu ada pelatihan namanya pakai Zoom meeting, ya, seperti yang Mbak Ima lakukan sehari-hari ketika materi itu. Juga ada materi berupa asinkronus. Asinkronus itu nanti seperti Mbak Ima juga kerjakan, itu ada aplikasi namanya aplikasi LMS ya, betul ya Mbak Ima ya? Iya. Yang ngerjakan mandiri itu ya, kan mandiri itu kan. Mbak Ima di situ ada tugas dari narasumber kami, harus kerjakan dari peserta, itu namanya pelatihan online. Nah nanti namanya klasikal nanti Mbak Ima datang di BDK selama 1 minggu, itu tatap muka, namanya adalah pelatihan yang klasikal, sehingga seminggu tatap muka. Di situ juga ada materi yang ada di kelas-kelas, juga nanti seminar berlangsung secara offline. Peserta datang, penguji datang, mentor datang, juga coach juga datang jadi satu, seperti itu. Gitu Mbak Ima. Siap Pak.
Nah, untuk KPU Provinsi Jawa Timur ini kan Latsarnya bekerja sama dengan BDK ya, Pak? Betul, betul. Nah, sejauh ini apakah hanya dari KPU Provinsi Jawa Timur, Pak? Apakah ada instansi yang lain mungkin begitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi sebelumnya Mbak Ima, kami sudah banyak bekerja sama dalam melaksanakan pelatihan Latsar ini. Yeah. Sebelumnya kami sudah kerjasama dengan Kemenkumham. Kita juga pernah bekerja sama dengan Pemkab seluruh Provinsi Jawa Timur. Kita juga pernah bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi selainnya itu BDK ini sudah teruji dalam melaksanakan Latsar ini. Dan alhamdulillah pada tahun ini sudah ditakdirkan sama Allah bahwa KPU Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan BDK Surabaya dalam melaksanakan pelatihan Latsar ini. Kenapa kok dipilih dari BDK Surabaya? Karena memang kami sudah terakreditasi B dalam menyelenggarakan pelatihan Latsar ini. Jadi kami sudah bersertifikat, sudah dapat lisensi dari LAN untuk menyelenggarakan pelatihan Latsar. Bukan hanya bagi Kemenak saja, tapi kita juga bisa melaksanakan Latsar dari instansi atau kementerian yang lain. Itu Mbak Ima. Jadi begitu teman pemilih. BDK Surabaya ini udah malang buana gitu dalam menjalankan pelatihan. Iya. Kita beri aplaus dulu teman pemilih. Nah, selanjutnya Pak, untuk Monef ini, apakah hari ini tuh Monefnya berjalan dengan lancar Pak? Mungkin boleh diceritakan kepada teman pemilih. Ya, alhamdulillah Mbak Ima, selama Monef berlangsung tadi, dari mulai kita sekitar jam setengah 10 pembukaan secara resmi dari Bapak Komisioner ya tadi ya, Ketua KPU, sampai dengan tadi kita lihat satu persatu progres dari teman-teman CPNS, itu seperti apa progresnya. Tadi tampil pertama itu Mbak Ima yang tampil. Iya. Kayaknya agak grogi ya. Jadi apa itu agak tegang karena memang ya wajar ya karena proses CPNS sehingga apalagi ini kan ini juga sistemnya sistem baru. Sistem harus bikin proyek perubahan, bikin rancangan sampai nanti kita seminarkan di pelatihan klasikal nanti. Jadi alhamdulillah teman-teman tadi sudah mampu menyusun program rancangannya sangat bagus, progresnya sudah ada kemajuan, walaupun ada beberapa yang mungkin belum melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, tapi insya Allah dengan adanya sisa waktu ini kita harapkan nanti ketika masuk pelatihan klasikal sudah ready semua Mbak Ima. Itu Mbak Ima. Alhamdulillah sudah baik semua, sukses. Alhamdulillah gitu Pak. Alhamdulillah. Lalu untuk kesan-kesan Bapak sendiri melihat ide-ide mungkin dari yang KPU Tulungagung, dari KPU Trenggalek, itu ide-ide yang dimunculkan di laporan aktualisasi itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Memang harapan kami Mbak Ima, proyek perubahan dari teman-teman CPNS ini tidak hanya untuk formalitas saja ya, tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban. Harapan kami selaku penyelenggara agar proyek perubahan teman-teman ini nanti bisa dikembangkan menjadi tahap yang lebih baik lagi, atau bahkan nanti ada mungkin salah satu CPNS dari Tulungagung maupun Trenggalek ini proyek perubahannya itu bisa dianggap menjadi suatu percontohan atau digunakan secara nasional maupun secara umum bagi KPU seluruh Indonesia. Harapan kami seperti itu. Jadi tadi saya lihat ada beberapa yang sangat menonjol ya, bahkan kami juga lihat secara singkat karena ini kan waktunya juga terbatas. Kami harap nanti ada dukungan juga dari pimpinan dari KPU, BKPU Pusat maupun KPU Provinsi Jawa Timur maupun yang ada di Tulungagung. Semoga proyek perubahan ada di ini yang bagus bisa diterima dan juga bisa diberi kesempatan untuk bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, begitu. Jadi harapannya tidak putus di momen aktualisasi ini ya Pak? Iya, bukannya cuma formalitas gitu lah ya. Diimplementasikan nanti. Syukur-syukur kalau di KPU tingkat provinsi maupun RI gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Nah, setelah tahapan aktualisasi ini tadi kan Bapak sudah menyinggung kalau ada yang namanya klasikal gitu ya. Boleh diceritakan Pak bagaimana nanti bayangan tentang klasikalnya itu seperti apa? Ya. Memang di pelatihan ini ada blended learning yang online sudah dilaksanakan kemarin dari awal sampai dengan seminar rancangan aktualisasi.
nanti teman-teman CPNS akan masuk pelatihan klasikal selama seminggu. Di situ ada materi baris berbaris, ada materi terkait dengan bimbingan pra seminar itu Mbak Ima. Juga ada nanti namanya caraka. Caraka ini seperti apa ya? Api unggun malam. Nah, itu. Terlihat seru sekali ya Pak nanti. Iya, pokoknya seru lah nanti pokoknya. Pokoknya berkesan karena Lasar ini kan sekali seumur hidup, gitu kan? Iya kan? Dan sampai mengulang gitu loh. Harapan kami jangan sampai mengulang, jaga kesehatan. Nanti juga untuk tim ketertiban, kedisiplinan kita datangkan langsung dari tim TNI, gitu Mbak Ima. Nanti ada dari TNI juga ya Pak? Iya, nanti yang menjaga kedisiplinan, yang menyiapkan apel pagi, apel malam itu dari TNI semua. Supaya ada disiplin kan, karena baru masuk masuk CPNS, jadi dari awal juga harus dibentuk kedisiplinannya. Itu Mbak Ima. Oke. Nah, tips nih Pak, karena kan untuk klasikal harus fit, harus optimal kan Pak. Mungkin bisa dibagikan tips-tips ke teman-teman CPNS nih yang akan mengikuti klasikal. Ya, makasih Mbak Ima. Jadi untuk nanti persiapan mengikuti pelatihan klasikal, sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Apalagi di Surabaya sekarang ini cuacanya sangat panas. Hampir kemarin saya lihat tuh sekitar 32 sampai 35 derajat Celcius. Jadi mungkin banyak minum air putih yang banyak. Takutnya nanti dehidrasi. Karena yang penting untuk pelatihan klasikal ini adalah fisik. Fisik harus prima. Itu saja yang harus dijaga. Yang lain saya kira mengalir saja, karena di situ di klasikal ini yang banyak adalah materi dari tim TNI, yaitu baris berbaris sama TUS. TUS itu namanya kayak apa itu Mbak? Cara dalam upacara bendera lah itu harus tahu caranya nanti para teman-teman CPNS ini, jangan sampai nanti ketika ditunjuk jadi pemimpin atau petugas upacara tidak tahu cara menjadi petugas apel atau petugas upacara. Jadi itu yang penting adalah jaga kesehatan, dan juga dan harapan kami nanti ketika masuk itu ada surat sehat dari dokter. Gitu. Ya, harapan kami sehat semua ya, nggak ada yang sakit. Amin, Ge. Nah itu teman pemilih, untuk menjadi PNS itu harus melalui kegiatan yang namanya latsar. Jadi harus dijaga ya Pak. Ya. Performa fisiknya agar lancar gitu selama kegiatan. Nah mungkin yang terakhir Pak, ini pesan-pesan Bapak bagi CPNS atau mungkin bagi orang-orang yang ingin ikut menjadi CPNS gitu Pak. Bagaimana sih tipsnya Pak? Mungkin boleh diberitahu. Iya. Ya biasanya kalau sekarang ini kan banyak Gen Z ya kan ya. Gen Z kan anak muda ini kan, karena kan anak namanya ada itu kan, banyak yang mau jadi itu loh Mbak, pengusaha itu kan, atau jadi Pak kalau namanya itu yang podcast itu. Ya, kalau sekarang banyak YouTuber. Ya, itu loh saya itu, banyak di YouTuber karena penghasilannya lebih banyak, lebih menjanjikan. Tapi pesan kami, apapun pekerjaannya, terutama untuk menjadi abdi negara, CPNS, itu harus benar-benar nanti mengabdi kepada negara. Ketika sudah jadi CPNS, maka kita harus patuh dan taat sama perintah pimpinan. Dan kalau memang mau berkarir di dunia pemerintahan, memang harus dipersiapkan dari awal. Karena sekarang prosesnya itu panjang, tidak hanya satu tahap. Bahkan Mbak Ima juga mengalami sendiri kan ya, ada CAT, ada tes tulis, ada tes lainnya. Sehingga sekarang itu pemerintah ingin mengambil anak bangsa yang benar-benar terpelajar, pandai untuk bisa membantu mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi itu harapan kami teman-teman yang pengen berkarir di pemerintahan, siapkan diri dari awal. Kemudian juga ditata niatnya, kalau emang mau berkarir di pemerintahan ya seperti itu, kita harus benar-benar taat sama pemerintah dan juga sama pimpinan. Yang kedua, terkait dengan laser yang tadi kita lakukan Monep, saya kira teman-teman juga sudah cukup bagus.
sudah progresnya sangat menjanjikan, sudah hampir 100%, walaupun ada beberapa yang belum. Tetap semangat, harapan kami juga nanti semuanya itu menyelesaikan tepat waktu. Itu aja sih Mbak Iva. Sayang banget ya Pak, kalau udah CPNS terus ternyata Nah nggak ini lolos. juga, Sayang betul. banget. Jadi gini teman-teman ya, saya tambahkan juga, proses seleksi ini kan biayanya besar pemerintah ini. Ya. Saya ketika sudah jadi CPNS, tidak teruskan menjadi PNS. Itu kasihan pemerintah sudah mengeluarkan biaya besar, tapi teman-teman yang sudah masuk ini mengabaikan atau tidak mendisiplinkan diri. Banyak yang di luar sana itu cari pekerjaan yang susah. Sedangkan teman-teman sudah masuk, tinggal melanjutkan prosesnya. Kalau tidak dilanjutkan kan sayang. Oleh karena itu harapan kami yang sudah jadi CPNS ini, adik-adik ini, tetap jaga diri. Jangan sampai terpengaruh hal-hal buruk yang di luar tugas dari teman-teman semuanya. Tetap bekerja dengan baik agar nanti jadi PNS yang baik, bisa membantu kinerja kantor masing-masing menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak, wejangannya termasuk untuk diri saya juga ya. Ya, Nah, bagi teman pemilih, jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial dari KPU Tulungagung, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok ya, untuk tidak ketinggalan dari berita-berita dari KPU Tulungagung. Baik teman pemilih, begitu akhir podcast kali ini. Tidak terasa ya Bapak, Iya, terima Mbak kasih Ima. atas waktunya. Sama-sama, Tadi Mbak di Tulungagung, Ima. semoga Iya. tidak kapok main-main ke sini. iya, alhamdulillah terima kasih atas undangannya. Semoga tetap silaturahmi terjaga terus ya. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Nah, begitu teman pemilih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.